Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi merentang pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, definisi. Jika V1, V2 sampai dengan VR adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang vektor V, dan jika tiap-tiap vektor di dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan VR, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V. Jadi, ini saya jelaskan lagi. Jika ada vektor V1, V2 sampai dengan VR, nah vektor-vektor ini berada di dalam ruang vektor V, dan setiap vektor, jadi setiap vektor yang ada di dalam V dapat dinyatakan, jika dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan VR, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VR ini merentang V. Nah, perlu diingat kembali definisi dari kombinasi linear, yaitu sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai dengan VR jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor W sama dengan K1 kali vektor V1 tambah K2 kali vektor V2 tambah sampai dengan KR kali VR, di mana K1, K2 sampai dengan KR adalah skalar. Oke, ini jadi ingat. Ini perlu adik-adik mengingat kombinasi linear. Kalau sudah memahami kombinasi linear, maka kita bisa bawa ke definisi merentang sehingga adik-adik bisa paham. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan ini, vektor-vektor I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K 0,0,1 ini merentang R3. Ini kenapa merentang R3? Karena setiap vektor apapun di R3 dapat dituliskan sebagai, nah ini vektor ABC ini vektor sebarang di R3, ABC. Kalau kita itu bisa dinyatakan sebagai AI tambah BJ tambah CK yang merupakan kombinasi linear dari IJK. Maka kita katakan bahwa IJK ini merentang R3. Nah, contohnya ini, misalkan ini 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kalau ini kita tulis 1, 2, 3 itu kan berarti di sini 1 kali 1, 0, 0. 2 dikali 0, 1, 0. 3 dikali 001, itu hasilnya juga 1,2,3. Nah, makanya itu, ini berarti kita bisa menyatakan ini. Jadi di sini K1-nya itu sama dengan A, K2-nya itu B, dan K3-nya itu C ya. Nah, ini berarti, K3-nya itu adalah C. Nah, ini karena kita bisa menyatakan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini, maka IJK itu merupakan merentang di V, merentang V ya. Oke, bagaimana mulai paham tentang merentang V? Kita lihat lagi contoh berikut. Tentukan apakah vektor V1 yang diwakili oleh titik 1,1,2, V2 yang diwakili oleh 1,0,1, dan V3 2,1,3 merentang R3. Nah, akan ditunjukkan sebuah vektor sebarang, berarti kita harus ambil sebarang vektor B di dalam R3. Nah, ini B ini diwakili oleh B1, B2, B3. Jadi vektor B ini di dalam R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear B sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 dari vektor-vektor V1, V2, dan V3. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa B ini yang di dalam R3, kita ambil sebarang B, bisa dinyatakan dalam kombinasi linear seperti ini, maka itu berarti ini V1, V2, dan V3 ini merentang V. Tapi kalau ternyata yang kita tunjukkan itu tidak bisa, berarti tidak merentang di R3, merentang R3. Oke, nah ini kalau kita tuliskan B1, B2 sama, ini kan B, berarti kalau dalam komponen-komponennya kita tuliskan seperti ini. B1, B2, B3,
K1, ini V1-nya diwakili oleh 1,1,2 dan seterusnya ini. Nah, kita kalau ini berarti hasilnya kalau kita kalikan berarti K1, K1, 2K1. Ini K2 kali 0, koma 0, K2. Yang ini 2K3, K3, 3K3. Nah, lalu kita yang setiap komponen kita jumlahkan. Berarti K1 tambah K2 tambah 2K3, K1 tambah 0 tambah K3. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan berdasarkan komponen-komponennya. Berarti K1 tambah K2 tambah 2K3 itu sama dengan B1. K1 tambah K3 itu sama dengan B2. Dan 2K1 tambah 2K2 tambah 3K3 itu sama dengan B3. Nah, ini membentuk suatu SPL atau sistem persamaan linear. Nah, pada materi aljabar linear yang pertama kali, itu kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan SPL. Nah, sehingga kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ini kita bawa dulu ke ini bawa ke matriks yang diperbesar, lalu kita selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga adik-adik masih ingat tentang materi SPL yang diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Berarti dari SPL ini kita bawa dulu ke matriks yang diperbesar, lalu kita selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini berarti yang ini satu utama, berarti yang ini kita buat 0, sehingga kita peroleh baris kedua dan baris ketiga seperti ini. Lalu kita buat baris kedua itu ada satu utama yang ini, berarti kita kalikan semua komponen pada baris kedua itu dengan negatif 1, kita peroleh seperti ini. Lalu kita buat selain satu utama itu 0, ya, entry yang berada pada kolom yang sama dengan satu utama itu 0, dan kita peroleh seperti ini. Ini kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, hasilnya seperti ini. Adik-adik lihat. Nah, kita peroleh matriksnya bentuk matriks seperti ini. Nah, baris ketiga matriks tersebut, baris ketiga yang ini menunjukkan bahwa SPL mempunyai pemecahan. Ini lihat 0, 0, 0, 0. Nah, di sini akan mempunyai pemecahan jika dan hanya jika B1, B2, dan B3 itu memenuhi kondisi B3 kurang B1 kurang B2 sama dengan 0. Jadi ingat materi SPL tentang solusi SPL itu saya ingatkan kembali ada konsisten dan inkonsisten. Nah, konsisten itu kalau tunggal dan solusi tunggal dan solusi banyak, sedangkan inkonsisten itu tidak punya solusi. Nah, kalau dia konsisten terhadap SPL ya, ini lihat. Kalau terhadap SPL itu kalau di sini 0 kan. Di sini kalau di sini 0, maka itu matriks ini mempunyai solusi. Nah, ini pasti kalau kita bentuknya seperti ini berarti ini kemungkinannya solusi banyak. Tapi terpenuhi ketika B3 kurang B1 kurang B2 itu sama dengan 0. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa ada B sama dengan B1, B2 ada dalam R3 dengan kondisi B3 kurang B1 kurang B2 itu tidak sama dengan 0. Jadi karena kita bicaranya R3, berarti ada kondisi di mana B3 kurang B1 kurang B2 itu tidak sama dengan 0, yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3. Jadi, sekarang lihat adik-adik. Ini tadi saya ambil sebarang B. Jadi diharapkan sebarang B itu apa saja itu kalau dia bisa dinyatakan dalam kombinasi linear, baru V1, V2, dan V3 itu merentang di R3. Namun ternyata itu terpenuhi kalau B3 kurang B1 kurang B2 sama dengan 0. Berarti ada, nah kita tahu kalau di sebarang B itu belum tentu, berarti ada yang tidak memenuhi B3 kurang B1 kurang B2 itu sama dengan 0. Nah, yang tidak memenuhi itu, yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Berarti kita katakan merentang kalau setiap atau tiap-tiap vektor di R3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Ternyata
ada yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu yang B3 kurang B1 kurang B2 itu sama dengan 0. Berarti ini kan tidak semua B yang ada di dalam R3 itu yang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Sehingga dapat disimpulkan bahwa V1, V2, dan V3 itu tidak merentang R3. Bisa paham adik-adik? Jadi di sini dikatakan merentang kalau setiap vektor di R3 itu kita bisa nyatakan dalam kombinasi linear. Nah, ternyata kalau kita lihat kembali di sini, ini mempunyai SPL kalau ini memenuhi ini, B3 kurang B1 kurang B2 itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau sudah ada pakai pembatasan seperti ini, berarti kan tidak semua unsur di R3 kan yang memenuhi kombinasi linear. Nah, kalau kita lihat lagi contoh yang sebelum, contoh 1. Contoh 1 ini disebut merentang karena semua unsur di R3 mau apa saja 1,1,1, 1,0,2 mau bilangan apapun di R3, vektor apapun di R3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Makanya IJK itu kita katakan, yang IJK ini kita nyatakan kita katakan merentang R3. Bisa paham? Oke. Ini saya mau tunjukkan sesuatu lagi kepada adik-adik yang nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Nah, ini kita lihat. Ini kalau kita gunakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita lihat lagi. Ini masih dengan soal yang sama tadi, yang contoh 2. Nah, itu kalau kita bawa ke matriks yang diperbesar. Nah, kalau kita lihat baik-baik, ini kita bisa bawa ke dalam bentuk AX sama dengan B. Karena di sini matriks koefisiennya itu berbentuk N kali N atau matriks persegi. Kalau seandainya ternyata tidak bisa dibentuk ke matriks persegi atau bentuk seperti ini, maka kita tetap menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau kita bisa buat seperti ini, ya ini kalau kita lihat seperti ini, berarti, nah, SPL ini konsisten untuk semua nilai B1, B2, dan B3. Ingat ya, konsisten terhadap ini ya, bukan konsisten terhadap solusi SPL-nya yang konsisten, tapi SPL ini konsisten untuk semua nilai B1, B2, dan B3, yang ini ya. Karena nilai B1, B2, dan B3 ini ini kan sembarang nilai, bukan kita sudah tentukan nilainya berapa. Nah, jika matriks koefisien memiliki inverse, jadi kalau ini konsisten terhadap nilai B1, B2, dan B3, kecuali di sini ini memiliki inverse. Jadi kalau di sini memiliki inverse, berarti K1, K2, dan ketiganya itu pasti tunggal. Maksudnya solusinya solusi tunggal. Tapi kalau tidak memiliki inverse, berarti ada dua kemungkinan. Itu tidak memiliki solusi atau solusi banyak. Nah, solusi banyak tadi itu kan kita sudah tunjukkan dengan cara tadi yang tersebut, itu ada kondisi yang tadi pakai eliminasi Gauss-Jordan, itu harus memenuhi suatu kondisi yang tadi B3 kurang B1 kurang B2 sama dengan 0. Nah, itu langsung gagal terpenuhi toh. Nah, di sini dikatakan SPL ini konsisten untuk semua nilai ini. Kita fokus bukan di K1, K2, K3, tapi di B1, B2, dan B3. Jika matriks koefisien memiliki inverse, berarti diharapkan ini solusinya tunggal di sini supaya B1 dan B2 ini mau nilai apa saja di dalam R3 itu terpenuhi atau bisa terpenuhi. Nah, ini memiliki inverse. Nah, kalau matriks koefisien memiliki inverse, jika itu kita ingat kembali materi determinan, itu jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Berarti kalau kita bisa tunjukkan bahwa matriks koefisien, determinan matriks koefisien itu tidak sama dengan 0, maka berarti SPL itu konsisten. Yang itu kita bisa tarik kesimpulannya bahwa itu merentang. Tapi kalau seandainya di sini tidak konsisten, berarti itu langsung kita langsung ini berarti kan dia tidak punya ini, tidak konsisten. Berarti dia kalau determinannya 0, berarti dia yang matriks determinan matriks koefisien ini tidak punya inverse, sehingga SPL ini tidak konsisten untuk semua nilai B1 dan B2 dan B3. Oke. Nah, jadi kita cari
inverse-nya, ini saya gunakan ekspansi kofaktor baris ke berapa? Kedua ya. Makanya ini negatif 1. Kalau ini berarti 1, 2, 1, 3 ya. Ini silakan dikerjakan. Adik-adik ingat kembali materi determinan. Dan itu kita peroleh seperti ini. Dan hasilnya adalah 0. Nah, berarti karena di matriks determinan matriks koefisiennya ini 0, berarti matriks koefisien ini tidak memiliki inverse atau tidak bisa dibalik. Sehingga SPL tersebut tidak konsisten untuk setiap nilai B1, B2, dan B3, sehingga V1, V2, dan V3 itu tidak merentang di R3. Bagaimana adik-adik bisa paham? Nah, ini kalau kita gunakan ini ya, bentuk AX sama dengan B. Nah, ini kita bisa bawa ke sini, di mana A itu matriks koefisien, X itu matriks variabel, dan B itu matriks konstanta. Ini saya mengingatkan kembali adik-adik tentang bagaimana menemukan solusi SPL untuk yang kalau koefisiennya, matriks koefisiennya itu berbentuk N kali N seperti ini. Tapi pada dasarnya itu untuk menyelesaikan SPL itu kita bisa menggunakan yang tadi bawa ke matriks yang diperbesar dan menyelesaikannya menggunakan eliminasi Cauchy-Jordan. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham tentang apa itu merentang? Jadi ingat ya, merentang itu kalau vektor-vektor ini bisa vektor V1, V2, dan V3 ini dikatakan merentang jika kita ada sembarang vektor di dalam R3 yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi sebarang vektor ya. Jadi bisa vektor apa saja. Tidak bisa hanya bilang hanya vektor ini saja, tapi setiap vektor yang ada di dalam R3 itu kalau bisa dinyatakan dalam kombinasi linear seperti ini, maka V1, V2, dan V3 itu kita bisa katakan merentang. Namun jika ada cukup satu saja tidak bisa, berarti kan tidak setiap. Itu berarti, atau ada saja yang tidak bisa, maka itu akan berarti bahwa V1, V2 itu tidak merentang R3. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang merentang? Oke. Demikian penjelasan saya mengenai materi merentang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.